Shalom umat Tuhan yang berbahagia, kita kembali lagi dalam program Diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Dan masih dalam tema besar kita pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Jadi siapkan Alkitab kita, terutama dalam Kitab Ibrani, kita akan kembali melihat. Sepertinya kemarin sudah sempat kita bahas mengenai Yesus sebagai imam besar kita, tapi lagi dan lagi kita akan membahas peran Yesus sebagai pengantara, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian baru yang ada pada kita sekarang. Untuk menyemangati diskusi kita, ada dua narasumber seperti biasa, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudian Jaya Purba dari daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Oke, di pelajaran kali ini mungkin para pemirsa berpikir kok lagi-lagi ya Yesus imam besar perantaranya itu diungkapkan. Kira-kira di sini kan dikatakan bahwa kita akan membahas masalah hati. Wah, kalau mau bahas masalah hati kira-kira sebaiknya sikap kita dalam mempersiapkan diri mempelajari pelajaran ini seperti apa? Aku boleh mulai dari Pendeta Purba. Pendeta Purba, bagaimana harusnya sikap kita ketika kita mau pelajari pelajaran ini? Baik, terima kasih. Ketika kita belajar firman Tuhan, ya, namanya firman Tuhan itu berasal dari Tuhan yang difirmankan kepada kita, para pemirsa dimanapun berada. Jadi sikap kita yang pertama itu harus kita mau membuka hati kita, supaya kita bisa memahami dan Roh Kudus bekerja. Karena kalau kita tidak membuka hati kita tidak akan memahami dengan jelas firman Tuhan ini, maknanya dan maksud Tuhan bagi kita tidak bisa kita terima. Apalagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita akan membahas Yesus pengantara dalam perjanjian baru. Baik, terima kasih. Iya, jadi kita harus membuka hati jujur gitu ya, jangan sombong, ditutup-tutupi, apa adanya kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Purba. Dari Pendeta Sony, ajakannya seperti apa Pendeta? Ajakan saya adalah bahwa ketika saudara mempelajari pelajaran sekolah sahabat, maka kita harus mengetahui siapa Yesus bagi kita. Apakah itu masih dalam konsep yang dulu atau konsep yang sekarang. Namun saudara yang pasti, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai Maranatha. Itu mungkin, Ivy. Terima kasih. Amin. Dan tentunya satu sikap lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah harus berdoa dulu sebelum kita diskusi ya. Jadi saya mau undang Pendeta Rudian Jaya Purba kiranya bersedia untuk mendoakan para pemirsa kita. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, dengan hati yang terbuka kami mau mempelajari firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semua para pemirsa yang menyaksikan siaran ini, yang turut bergabung dalam sesi diskusi pelajaran sekolah sahabat ini, supaya kami memahami, mengerti, dan mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati para pemirsa dimanapun berada, biarlah melalui pelajaran ini kami semakin dikuatkan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dengan ayat hafalan kita, saya akan bacakan Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oleh karena itu kita langsung ke hari Minggu dengan judul Perlunya Perjanjian Baru. Ini pertanyaan simpel, tapi saya yakin jawabannya panjang. Pendeta Sony Situmorang, kenapa ya ada perjanjian baru? Apakah itu berarti perjanjian yang lama gagal? Jadi Yesus membuat perjanjian yang baru yang lebih mulia, lebih tinggi tadi kata ayat hafalan kita. Oke, terima kasih. Sebenarnya fakta di lapangan mengatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama pentingnya. Walaupun sebagian orang banyak berfokus hanya kepada perjanjian baru dengan mengatakan perjanjian lama tidak dipakai lagi. Namun kalau kita lihat pelajaran pekan ini dan dihubungkan dengan pelajaran pekan lalu mengenai peraturan Melkisedek, maka perjanjian lama itu ada yang kurang sempurna, sehingga
dibuatlah perjanjian baru. Kalau saudara buka paragraf ke-3 hari Minggu dikatakan, paragraf kedua, masalah dengan perjanjian lama adalah bahwa itu tidak dapat memberikan kesempurnaan. Lalu paragraf ketiga, fakta bahwa perjanjian baru diperlukan tidak berarti bahwa Tuhan tidak adil dengan Israel ketika Dia memberi mereka perjanjian lama. Artinya apa? Ingat doktrin priesthood of all believer atau keimamatan orang percaya. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka semua kita Israel rohani. Dan di sanalah disempurnakan pelayanan Ka'bah. Bahkan dikatakan di bagian sini, Paulus menulis buku Ibrani adalah untuk menekankan hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi sebabnya kenapa perjanjian baru merupakan penyempurnaan dari perjanjian lama. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan itu menekankan seperti yang di Ibrani 7 ayat 11 sampai 19 ya, bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Itu konsep yang dipercayai orang Ibrani. Makanya untuk menggagalkan konsep tersebut ada perjanjian baru lagi. Dan dengan ada perjanjian baru, maka hukum Tuhan, perjanjian itu available, tersedia untuk orang non-Israel juga gitu ya. Jadi skopnya jadi lebih besar. Nah, Pendeta Purba, ada pertanyaan penting dan susah juga di bawah hari Minggu itu, Pendeta. Jadi kalau misalnya hukum tidak menyelamatkan, lagi perlu dibuat perjanjian baru itu. Toh hukum Allah masih ada, jadi konsep perjanjian baru. Baik, terima kasih. Hukum tetap dibutuhkan, baik dalam perjanjian baru juga, walaupun di perjanjian lama seperti menekankan 10 hukum Taurat. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, perjanjian baru ini apa yang dilakukan di dalam pelayanan di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Pelayanan bait suci di perjanjian lama itu dirancang untuk melindungi umat-umatnya agar terhindar dari penyembahan berhala. Jadi ini sebenarnya penjaga, pelindung, penuntun. Sampai kepada kita zaman sekarang ini, hukum itu sebagai penuntun bagi kita supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan, supaya umatnya, bagaimana dengan bangsa Israel, begitu juga dengan kita sekarang ini. Hukum itu mengarahkan kita kepada pelayanan Yesus di masa depan. Pelayanan Yesus, ya, pelayanan keimamatannya sebagai pengantara antara manusia berdosa dengan Bapa di sorga, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Jadi penurutan hukum itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi dengan adanya Yesus, kita makin yakin dan berpengharapan bahwa kita bisa menuruti hukum Tuhan itu ya, Pendeta. Kalau dulu di perjanjian lama kesannya susah, tidak bisa gitu ya, tapi karena ada Yesus kita yakin bisa menuruti firman Tuhan. Oke, terima kasih. Kita ke hari Senin dengan judul baru dan diperbarui. Jadi seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan berdua, bahwa ada yang diperbarui dari perjanjian baru ini. Apa itu? Di pertanyaan hari Senin katanya ada sifat yang khusus dari perjanjian baru yang mungkin orang-orang tidak melihatnya di perjanjian lama. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ. Terima kasih, Ivy. Nah, pertanyaan pada hari Senin mengatakan apa yang diajarkan di sini tentang sifat perjanjian baru. Ketika saudara baca Ibrani 8 dan ayat 10 dan 12 dan menghubungkannya dengan Yeremia 31 ayat 34, maka sebenarnya perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian pertama yang dia buat di Israel melalui siapa? Musa. Walaupun Yeremia tidak mengatakan perjanjian baru. Namun sifat yang khas artinya apa? Perjanjian baru lebih apa? Lebih applicable kepada kehidupan banyak orang. Yang kedua adalah perjanjian baru telah membuktikan dan melihat bagaimana adilnya Allah tersebut, di mana tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang harus kita lakukan sebagai apa? Sebagai umat Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, paragraf kedua bagian B, namun agar adil, ada banyak orang percaya di sepanjang sejarah Israel dalamnya tujuan perjanjian digenapi dan memiliki hidup dalam hati mereka. Artinya apa?
perjanjian baru mempunyai sifat lebih apa? Lebih nyata dan jelas kepada kehidupan kita pada saat ini. Itu mungkin. Terima kasih, Ivy. Yes, betul sekali pendeta. Karena di Yeremia dikatakan ditulis di hati. Jadi sepertinya perjanjian baru ini lebih applicable, harus dipraktekkan gitu ya, harus dihidupkan gitu ya. Dia punya fokusnya penuh belas kasihan dan penuh pengampunan. Itu yang bisa saya tarik juga dari ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Nah, pendeta Rudian Jayapurba, ada nggak contoh pendeta dalam gereja atau kehidupan kita sehari-hari bahwa kadang peraturan juga diubah untuk lebih mencapai tujuan yang lebih pas gitu ya, bahwa mungkin orang melihat Tuhan ini nggak konsisten gitu ya, hukumnya diubah-ubah, tapi pada prakteknya di dunia juga ada perubahan yang diubah-ubah untuk kebaikan kita. Pendeta, ada nggak contoh atau ilustrasinya, pendeta? Baik, terima kasih. Ya, kalau hukum Tuhan itu dia absolut tidak boleh diubah-ubah ya. Kalau peraturan manusia boleh dirubah-rubah. Jadi hukum-hukum Tuhan itu sebenarnya diberikan kepada kita bukan untuk mempersulit kita, tapi sebenarnya untuk memudahkan kita. Dan kalau kita ikuti dengan kasih, dengan iman kita, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Jadi memang ada banyak orang yang mengubah hukum itu juga ya. Ada yang mengubah hukum-hukum itu sehingga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hukum itu kekal selama-lamanya, tidak dapat berubah ya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada hukum Taurat itu atau hukum itu dibatalkan. Jadi dalam pelajaran kita di sini bahwa perjanjian baru bukan berarti merubah apa yang ada dalam perjanjian lama ya. Perjanjian baru itu dia menyempurnakan apa yang ada dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita tadi bertanya mengenai contoh-contoh yang dirubah-rubah ya, kalau kita sebagai umat Kristen, hukum itu kalau menurut saya tidak boleh kita rubah-rubah. Apa yang disampaikan Tuhan ya kita katakan ya, amin, kita turuti saja, dan itu untuk keselamatan kita. Terima kasih, Amin. Dan yang pendeta katakan tadi ada di paragraf terakhir ya dari buku pelajaran sekolah sahabat kita, Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Sebaliknya, dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian. Jadi inilah mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Jadi intinya tetap sama walaupun kondisinya berbeda. Bagaimana kondisinya berbeda? Kalau di perjanjian lama, setiap berbuat dosa harus ada domba yang disembelih, begitu pendeta ya. Tapi di perjanjian baru sudah ada Yesus sebagai jaminannya, jadi kondisi itu yang berbeda. Tapi hukumnya dan juga konsep kasih Allah dalam hukum dan juga penurutan kita dalam hukum itu tidak pernah berubah ya. Pendeta Sony Situmorang, ada yang mau ditambahkan nggak pendeta? Seperti ilustrasi atau cerita supaya lebih enak kami belajar sebelum kita pindah ke hari Selasa. Baik, baru diperbaharui. Contoh, artinya saya ambil kita di Jakarta ya. Iya. Dulu masih ingat ketika 3-in-1 diberlakukan. Ketika itu dirasa kurang efektif dan masih terjadi kemacetan, maka pemerintah mengadakan peraturan baru ganjil genap. Ya. Nah, dan itu lebih efektif. Saya nggak tahu, mungkin nanti kalau dirasa ganjil genap ini masih kurang efektif, maka akan ada inovasi-inovasi lainnya yang dibuat untuk Untuk memperbarui. Tapi tujuannya apa? Agar membuat semuanya baik, membuat semuanya lancar. Dalam konteks ini, kenapa perjanjian baru? Untuk menyempurnakan apa hal-hal yang tidak bisa di-cover di perjanjian lama, maka dibuatlah perjanjian baru. Contoh, perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Nah, tapi dalam perjanjian baru disempurnakan, hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Mengasihi sesamamu, artinya kasihlah musuhmu. Bahkan dikatakan, salah satu lagi, kalau kamu melayani orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ada pembaharuan yang membuat kita semakin dapat mengimplementasikan bagaimana kasih tersebut. Itu mungkin Ivy. Terima kasih. Amin. Saya juga jadi teringat PPKM sekarang ya.
walaupun tujuannya sama ya kan, tergantung kondisi seberapa parah, bisa jadi PPKM 1, PPKM 2 dan lain-lain. Semoga itu bisa menambah pengertian kita tentang hukum Tuhan yang ada di Perjanjian Baru ini ya. Oke, kita ke hari Selasa dengan judul Perjanjian Baru memiliki pengantara yang lebih baik. Kalau di Perjanjian Lama, pengantaranya adalah para imam, orang-orang Lewi yang ada di Ka'bah dan juga domba yang disembelih gitu ya. Tapi kali ini kita memiliki Yesus. Pendeta Purba, apa keuntungannya memiliki Yesus sebagai pengantara di Perjanjian yang baru ini? Baik, terima kasih. Tentu kalau kita punya pengantara, pasti ada keuntungannya. Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Allah sudah putus oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran pemberontakan manusia. Maka dibutuhkan pengantara. Siapa pengantara itu adalah Yesus. Kalau di Perjanjian Lama, ya orang berdosa harus bawa domba, kemudian dia mengaku dosanya, dia tompangkan tangannya di atas domba itu, dia aku dosanya, kemudian disembelih domba itu. Itu wujudnya kalau di Perjanjian Baru itu adalah Yesus. Wah, Yesus sebagai pengantara kita. Jadi setelah kebangkitan Yesus, Yesus naik ke sorga dan dia berada di sorga. Dan pekerjaannya adalah mengantarai kita. Setiap doa-doa yang kita sampaikan, setiap keluh kesah kita, setiap pergumulan kita, ketika kita berdoa kepada Yesus, Yesus menyampaikannya kepada Bapa. Dia adalah pengantara kita. Kenapa Yesus menjadi pengantara kita? Oleh karena kasih-Nya yang menghubungkan kita. Baik, kira-kira keuntungannya yang pertama, pengantara ini ia menengah sebagai penengah ya, yang menghubungkan antara kita manusia berdosa dengan Bapa. Sebagai negosiator ya, sebagai pembela. Kemudian Yesus sebagai pembela yang berdiri sebagai satu jaminan ya, sebagai satu jaminan yang membela kita ketika setan menuduh kita sebagai orang yang terdakwa, orang yang berdosa, yang tidak layak diselamatkan, yang harus mendapatkan hukuman. Tapi Yesus berdiri sebagai jaminan dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan kasih-Nya yang mengasihi kita. Dia katakan bahwa akulah sebagai apa? Pembela, sebagai pengantara, penebus mereka. Terima kasih. Amin. Lengkap sekali tadi penjelasan Yesus sebagai karakter-karakter Yesus sebagai perantara kita. Pendeta Sony Situmorang, apa pentingnya mengetahui bahwa Yesus sekarang berada di surga? Jadi perantara kita ada di surga. Apa signifikansinya posisi Yesus di surga itu? Ketika kita bicara mengenai signifikansi dan juga fungsi sebagai pengantara di surga, kita harus melihat bahwa Ka'bah di surga merupakan bayangan dari Ka'bah di bumi merupakan bayangan dari Ka'bah di surga. Ketika Perjanjian Lama tadi dikatakan imam-imam menjadi pengantara, artinya yang melayani di Ka'bah agar bangsa Israel menerima korban pagi, korban petang, dan sekali setahun ada grafirat. Lalu bagaimana? Apa signifikansinya Yesus sekarang di surga? Ingat, kalau kita bicara Alkitab, maka ketika Yesus naik ke surga, maka dikatakan kematian Kristus memungkinkan penetapan Perjanjian Baru. Karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan bangsa Israel. Ingat, tadi Pendeta Purba sudah katakan apa? Kata pengantara berasal dari kata apa? Mesos, mesites bahasa Grekanya. Artinya apa? Seseorang yang layak, seseorang yang bisa, seseorang yang dapat mengantarai manusia. Ingat, kedua pekan lalu kita belajar bahwa dia sempurna, dia manusia, dan dia berdosa. Nah, signifikansi yang sangat jelas adalah Yesus adalah penjamin apa? Penjamin keselamatan tersebut. Hanya dengan apa? Kalau kau mengasihi aku, turutlah perintahku. Intinya apa? Dibutuhkan respon saya, respon saudara. Bahkan dikatakan dalam paragraf terakhir hari Selasa, Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa karena dia melayani tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Perhatikan kalimat korban yang sempurna. Artinya apa? Yesus adalah apa? Yesus adalah kemuliaan Allah atau representasi Allah, representatif Allah di dunia ini yang melayakkan kita menerima kasih karunia atau kesalahan tersebut. Saya bisa katakan begini, Ivy.
Mungkin agak sedikit tambahan sedikit. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka dia bangkit, dia menjadi imam besar kita. Oke? Lalu kepada kita semua diberikan apa? Tiket. Setiap orang mendapatkan jaminan keselamatan, kasih karunia. Dengan apa? Syarat, kasihi dia. Turuti perintahnya. Dan memang kita tidak diselamatkan oleh hukum, tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi kita diselamatkan oleh anugerah. Intinya sama seperti kita dapat tiket semua. Seperti kita nonton bola di Senayan, ada pertandingan sepak bola, katakanlah Indonesia, dulu ada Indonesia versus apa dulu ya, versus, kalau saya tidak salah tahun 2007 ada Indonesia versus Italia atau apa. Dikasih tiket semua. Tapi karena Rabu malam waktu itu, semua yang dapat tiket belum tentu hadir di mana? Di Senayan. Oke, kasih karunia itu diberikan. Tapi pertanyaannya, am I willing to go? Apakah saya mau hadir di mana? Di sana. Apakah saya mau datang ke sana? Apakah saya mau menurut perintahnya? Jadi, itulah fungsi Yesus. Dia lihat, dia menjadi pengantara dengan apa? Allah Bapa. Sehingga dia dikatakan pengantara yang sempurna. Signifikansinya, dia adalah pengantara yang sempurna, penjamin yang sempurna bagi kita manusia. Terima kasih, agak kepanjangan Ivy. It's okay. Tadi contohnya menggiurkan sekali ya, kalau dikasih tiket hari Rabu malam mau diambil atau enggak itu. Oke. Itu penjelasan pendeta tadi ada di paragraf ketiga juga ya, saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus berada di surga itu berarti janji kebangkitan itu nyata, dan janji kehidupan kekal itu nyata. Dan itu signifikansinya buat kita umat-umat Tuhan yang percaya akan janji tersebut. Nah, pendeta Purba ini di bawah juga dikatakan kalau Yesus bisa ke surga karena dia melewati proses ketaatan, itu apa pesan pentingnya bagi kami sekarang yang masih ada di dunia ya, untuk supaya taat juga? Baik, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sudah melakukan ketaatan itu dengan sempurna. Ya, walaupun Yesus itu juga secara kemanusiaan dia manusia biasa, ya, tinggal di dunia yang berdosa, tapi tidak jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus, ketaatan Yesus yang sempurna itu, kita juga bisa sama seperti Yesus. Artinya kita juga bisa menaati hukum itu dengan sempurna. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita melakukan hukum itu dengan senang hati, bukan terbeban, bukan merasa berat, tapi kesukaan kita. Sama seperti dalam buku Pemazmur yang kita sudah pelajari, kesukaanku adalah melakukan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu ada di dalam dadaku, ada dalam hatiku. Jadi kalau kita sudah senang melakukan sesuatu, kalau sudah hukum Tuhan itu sudah dalam hati kita, maka kita bisa apa? Menuruti hukum itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus, karena dia mengasihi Bapa yang di sorga, dia senang melakukan hukum itu. Artinya para pemirsa dan kita juga semua bisa sama seperti Yesus, bisa melakukan menuruti hukum itu dengan sempurna. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja menuntun kita supaya kita apa? Bisa melakukannya. Terima kasih. Amin. Jadi karena teladan yang sudah ada dan janjinya itu nyata, semoga kita makin semangat ya untuk menuruti apa yang sudah ada dalam perjanjian tersebut. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul harian Perjanjian Baru memiliki janji yang lebih mulia. Wah, kalau dibilang janji yang lebih mulia, apakah artinya pahalanya lebih besar? Atau dari dulu sama sebenarnya? Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ. Baik, terima kasih. Apakah pahalanya lebih besar? Sangat jelas di paragraf pertama hari Rabu dikatakan apa? Pahalanya apa? Sama. Hanya bedanya perjanjiannya lebih apa? Lebih mulia. Artinya apa? Perjanjiannya lebih disempurnakan. Karena itu merupakan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, atau pertukaran jadi resmi antara Tuhan dan bangsa Israel. Dan namun sekarang itu kepada Israel rohani. Jadi kalau dikatakan apakah pahala lebih besar daripada yang lama, maka sangat jelas dikatakan pahalanya sama kepada semua orang percaya. Itu Ivy. Amin. Ada kebebasan dari dosa, ya kan? Dan tidak ada yang menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Itulah yang mau Allah
diinginkan dari bangsa Israel dan juga kita sekarang. Nah, Pendeta Purba, kita dibawa kepada dua perikop, Keluaran 24 dan Ibrani 10 untuk melihat apa sih sebenarnya persamaan dan juga perbedaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini sebenarnya jawabannya ada di 3 paragraf yang di bawah ya, tapi kalau Pendeta Purba boleh list, didaftarkan gitu ya, persamaannya ini, perbedaannya ini. Silakan Pendeta. Baik, perbedaannya kalau di Perjanjian Lama, ketika di Perjanjian Lama harus korban domba ya. Kalau Perjanjian Baru, Yesus adalah anak domba Allah yang telah disalibkan di kayu salib. Ya, bangsa Israel dulu melakukan itu juga oleh karena mereka mau menurut. Ya, setiap orang yang berdosa supaya diselamatkan, ya harus bawa korban, disembelih. Kalau tidak lakukan itu, ya mereka akan mati pada saat itu. Apalagi pada waktu zaman teokrasi, di mana setiap orang yang melanggar perintah Allah, ya langsung mati pada saat itu. Tapi kalau kita di Perjanjian Baru, di zaman kasih karunia ini, kalau orang melakukan dosa, tidak langsung mati seperti di zaman bangsa Israel dulu, di zaman teokrasi. Kenapa? Ya di Perjanjian Baru, anak domba itu adalah Yesus. Tapi intinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya sama-sama penurutan. Kalau kita mau ke surga, kalau kita mau diselamatkan adalah penurutan. Jadi tanpa ada penurutan tidak mungkin kita masuk surga. Walaupun ya penurutan kita ini tidak sempurna, tapi penurutan Yesus yang sempurna, yang karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sehingga kita layak ya menerima keselamatan itu. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi pengorbanan ya dan juga penurutan adalah dua prinsip yang sama dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kalau dicari perbedaannya, apakah jawabannya ada di 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22? Ini aku mau minta keterangan dari Pendeta Sony Situmorang ya. Di ayat tersebut disinggung ada pemberian Roh Kudus dan ada pemeteraian umat-umat Tuhan sebagai miliknya. Apakah ini bedanya dari Perjanjian Baru atau dari dulu sebenarnya sudah ada pendeta, Roh Kudus dan juga pemeteraian umat Allah? Baik, dua kata yang sangat baik, pemberian Roh Kudus atau pemberian Parakletos dalam bahasa Greka atau pemeteraian. Apa perbedaannya? Tadi Pendeta Purba sudah katakan persamaannya apa? Sama-sama ada korban, itu domba dan Yesus sebagai apa? Korban. Sekarang perbedaannya, Roh Kudus memang ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu Parakletos, yaitu apa? Roh penghibur. Aku akan memberikan kamu roh. Apa fungsi Roh Kudus? Fungsi Roh Kudus adalah apa? Untuk kembali mengingatkan kita, untuk mengarahkan kita, dan untuk menuntun kita agar hari demi hari kita lebih dekat kepada Tuhan. Lalu ketika kita hari demi hari dekat kepada Tuhan, maka kita dimeteraikan. Apa arti meterai? Meterai dalam konsep ini, kalau kita baca buku Wahyu, ini the seal of God. Apa? Satu hal yang Tuhan berikan kepada manusia dengan mengatakan bahwa ini adalah umat-umatku. Saya katakan tadi, doktrin keimauan orang-orang percaya. Bahkan dikatakan pemerintah ini berlaku hanya bagi orang-orang yang mengasihi menurut akan perintahnya. Jadi dua ini sama-sama apa? Sama-sama apa kita katakan esensial. Yang pertama adalah Parakletos, Roh Kudus, dia menuntun, mengarahkan. Setelah jalan dengan Tuhan, maka ada pemeteraian. Intinya apa? Tuhan memberikan kita berkat, kemudian Tuhan beri kita Roh Kudusnya untuk mereka kita memenuhi hukum-hukumnya. Itu, terima kasih Ivy. Amin. Pendeta sudah menjawab pertanyaan di hari Rabu yang bawah ya. Sekarang menuju akhir dari diskusi kita diajak untuk melihat hati. Kita ke hari Kamis dengan judul Perjanjian Baru telah memecahkan masalah hati. Kalau yang saya lihat di sini dilihat percuma kita mengetahui perjanjian lama apa, perjanjian baru apa kalau hati kita tidak berubah gitu ya. Karena pada dasarnya perjanjian baru tidak perlu ada kalau hati manusia itu tidak sebebal yang sekarang dan dulu gitu ya. Makanya perjanjian harus diperbaharui. Pendeta Purba, apa yang mau diingatkan oleh pelajaran ini mengenai
hati-hati manusia gitu ya. Hatimu itu kadang perjanjiannya sudah bagus tapi tetap dilanggar juga gitu. Baik. Waktu bangsa Israel, perjanjian kepada bangsa Israel diberikan Tuhan sebenarnya itu sudah baik, ya. Tapi mereka tidak menurut, ya. Mereka bebal, tidak menurut. Sehingga Tuhan memberikan perjanjian itu sebenarnya karena kasih sayang Tuhan ya kepada bangsa Israel, supaya mereka selamat, supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Baik, jadi hati manusia, memang kita sebagai manusia berdosa. Ya, kecenderungannya hati manusia ini adalah selalu berontak. Selalu berontak. Kadang kita sudah tahu baik. Atau mungkin contohnya di awal tahun kita sudah buat resolusi, saya harus berubah. Saya tahun ini rajinlah berdoa, rajin baca Alkitab, rajinlah beribadah. Tapi kadang di awal-awal, nanti beberapa waktu berikutnya sudah mulai kendor juga. Begitu juga pada waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, wah, semangat kita luar biasa. Ya, seperti kita merasakan kita ini sudah dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Tapi kadang seiring dengan waktu, kadang mulai kesetiaan kita itu mulai kendor. Jadi bagaimana dengan hati kita? Dalam pelajaran kita di sini, di perjanjian baru, Tuhan menginginkan sebenarnya kita mengalami perubahan. Ya, dan makanya kenapa aku menarik hukumku di dalam hati mereka. Di dalam hati kita harus ada perubahan. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari. Nah, itulah gunanya. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita boleh diselamatkan. Banyak orang, saya percaya sama Tuhan, saya terima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, tapi apa? Tidak ada mengalami perubahan. Jadi dalam pelajaran kita dikatakan sangat penting membawa perubahan di hati bangsa, di hati umatnya, di hati kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan ketika kita membicarakan hati, ini maksudnya adalah pikiran, ya, organ ingatan dan juga pemahaman, bukan organ hati atau ulu hati begitu ya pemirsa sekalian, tapi apa yang ada di pikiran kita, semoga ada hukum Allah di situ. Apa yang ada dalam pemahaman dan juga ingatan kita, semoga ada hukum Allah dan juga perjanjiannya di situ. Nah, Pendeta Sony Situmorang, apa pengaruh faktor rasa syukur dalam mematuhi hukum Tuhan? Katanya itu dapat meringankan beban kepatuhan kita terhadap hukum Tuhan. Pendeta ada ilustrasi nggak di situ? Rasa syukur. Oke, apa pengaruh rasa syukur? Ingat, kita harus ingat juga bahwa Tuhan ingin Israel mematuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka. Artinya apa? Dia memberikan 10 perintah juga, Dia juga meletakkan di hatinya, dan Dia mau supaya bangsa Israel bersyukur atas apa? Atas apa yang telah dilakukan untuk mereka. Lalu ilustrasi, bagaimana ilustrasi syukur? Baik, terima kasih. Ketika kita bicara mengenai bersyukur, coba kita lihat Ivy dan juga para pemirsa di rumah, apa yang Allah buat pada bangsa Israel ketika Allah melepaskan mereka dari tanah Mesir. Apa coba? Banyak keajaibannya ya. Oke, banyak. Kita ambil 2 hal yang paling penting. Dua hal yang selama 40 tahun terus ada, yaitu adanya apa? Tiang api dan tiang awan ya. Oke, tiang api dan tiang awan. Tiang api gunanya untuk menghangatkan mereka pada waktu malam. Tiang awan untuk memberikan rasa sejuk pada mereka sepanjang perjalanan di padang pasir atau di padang gurun kalau saudara melihat geografisnya. Namun, instead of mereka bersyukur, kebanyakan mereka bersungut-sungut. Nah, sama seperti itu. Kadang-kala kita juga seperti itu. Ketika Tuhan memberikan perjanjian baru, bahkan Yeremia menekankan, bahkan dengan aku akan menaruh apa? Hukum itu di hati saya, hati Ivy, hati Pendeta Rudian Jaya. Karena kitalah Israel rohani. Namun, yang seharusnya kita bersyukur bisa mengimplementasikan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita buat? Kalau saudara baca paragraf ke-1, 2, 3, 4, dikatakan, Tuhan ingin agar kita semua mematuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa Dia menginginkan terbaik bagi saya, saudara, dan kita semua. Dan kebenaran terungkap. Namun, dan kepatuhan itu menjadi apa? Ungkapan rasa syukur atau manifestasi hubungan kita dengan Allah. Jadi saya mau katakan, kasih dan perhatian Yesus tersebut
hendaknya bisa membuat kita lebih bersyukur. Jangan seperti bangsa Israel dahulu. Walaupun saat ini contoh, sedikit lagi saya katakan, pada masa pandemik, banyak orang yang merasa pandemik ini menghalangi mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Tidak bisa offline ke gereja. Tapi di sisi lain, banyak orang-orang yang dahulu tidak terjangkau oleh gereja, contoh yang ada di site, ada di tengah lautan, ada di tengah hutan. Sepanjang ada internet, mereka apa? Mereka sekarang bersyukur. Oh, ada orang katakan blessing in disguise. Siapa? Di balik pandemik atau malapetaka yang melanda dunia ini, ada apa? Ada faedah yang baik bagi saya di site, contohnya. Mereka bisa berbakti. Jadi kerohanian mereka semakin terangkat. Kata terakhir adalah apa? Inilah manifestasi kasih Tuhan kepada siapa? Kepada kita yang seharusnya kita syukuri. Bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita, tidak berubah. Dahulu, sekarang, hingga nanti datang. Terima kasih, Ivy. Amin. Menarik ya di sini bahwa dari hati yang sama, dari pemikiran yang sama bisa timbul kebebalan. Tapi di sisi lain bisa timbul juga ucapan syukur, rasa syukur seperti itu ya. Jadi pilihannya balik ke kita, mau pilih yang mana dalam mematuhi perintah Tuhan, mau yang meringankan atau memberatkan. Pertanyaan terakhir untuk diskusi ini sebelum kita ke closing statement, ada di hari Jumat nomor 1. Ini saya pernah juga ditanya oleh banyak orang, Pendeta Purba, semakin saya belajar Alkitab, semakin merasa saya banyak dosanya, jadi melihat Yesus lebih jauh, jadi sepertinya seperti itu. Untuk orang yang memiliki pergumulan yang seperti itu, apa yang mau pendeta katakan dan kuatkan kepada mereka? Baik, saya pernah bertemu di satu acara, ini diskusi sekolah sahabat. Ketika ditanya, siapa yang belajar sekolah sahabat? Oh, ada yang tunjuk tangan. Kemudian saya bertanya, Bapak nggak belajar sekolah sahabat? Ini sambil bergurau. Gini Pak Pendeta, kalau saya belajar sekolah sahabat, kalau saya baca Alkitab, semakin rajin saya baca Alkitab, semakin rajin saya membaca firman Tuhan, semakin saya lihat diri saya ini orang berdosa. Saya lihat kekurangan, kesalahan saya sehingga jadi takut saya, sehingga merasa bersalah saya. Baru sehingga udahlah Pak Pendeta, lebih baik saya tidak baca Alkitab. Kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak merasa bersalah, katanya. Baru saya bilang, itu tidak baik Pak. Malah ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita tahu hukum-hukum Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita bersalah, itu bagus. Sehingga kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan, Tuhan memampukan kita, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, agar kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Jadi dalam pelajaran kita di sini, ya benar ya, ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita menuruti perintah Tuhan, kita semakin sadar. Tapi seperti yang sampaikan tadi, itu bagus. Kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatan kita. Kembali, hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hanya penurutan Yesus Kristus. Hanya kesetiaan Kristus. Hanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Sehingga kita bisa bertumbuh, kita berubah, hati kita pun berubah. Terima kasih, Afi. Amin. Mendengar cerita pendeta tadi, saya teringat juga, saya pernah diceritakan orang bagaimana dia takut pergi ke dokter karena dia tahu dia gemuk ya. Jadi dia tahu pasti banyak penyakitnya, tapi dia bilang takut, dia tahu darah tinggi atau apa, jadi dia nggak pergi ke dokter. Jadi sama ilustrasinya seperti yang pendeta Purba katakan, dengan mengetahui kelemahan kita, disitulah Yesus dapat bekerja supaya hidup kita bisa dinikmati lebih baik lagi gitu ya, karena hukum Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, untuk closing statement, saya mau tanya, apa pengharapan yang bisa kita dapatkan mengetahui bahwa Yesus adalah pengantara kita? Saya mulai dari pendeta Purba terlebih dahulu. Baik, pengharapan kita ketika kita mengetahui Yesus adalah pengantara kita. Kita sangat bersukacita, ya. Kita sangat berbahagia. Kita punya pengantara Yesus, anak Allah yang luar biasa, yang mengantarai, yang menghubungkan kita dengan Bapa, yang selalu mengasihi kita, yang mengetahui segala persoalan dalam kehidupan kita, apapun
dalam kehidupan kita ini, Yesus tahu mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Jadi dengan kata lain, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kita punya Yesus sebagai pengantara kita. Tuhan memberkati. Terima Amin. kasih, Evi. Jangan khawatir, kita bisa bersuka cita dalam Tuhan. Pendeta Sony Situmorang, silakan. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, makin jelas kesalahanmu, katanya. Semakin dekat kepadanya, pandanganmu akan semakin jelas melihat kekurang sempurnaanmu. Maka di closing statement ini saya mau ambil kutipan dari penulis buku ini yang dipercaya Rasul Paulus, dalam kelemahanku aku kuat. Ingat, Yesus sebagai pengantara, sebagai imam besar kita. Artinya, kita bisa layak hadir ke surga bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kerja keras kita, bukan oleh karena penurutan hukum. Tapi semuanya karena apa? Kasih karunia yang diberikan oleh Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Jadi, jangan ragu-ragu lagi. Mari lebih dekat hari demi hari kepada Yesus sehingga kita mengetahui ketidaksempurnaan kita dan kita akan minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita supaya lebih dekat kepadanya. Tuhan memberkati kita. Itu closing statement saya, Ivy. Amin. Untuk mendoakan para pemirsa dan juga kita semua supaya lebih dekat kepada Tuhan, tidak khawatir dan tetap bersuka cita. Pendeta Sony Situmorang, bolehkah bersedia berdoa? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena pelajaran yang indah yang boleh kami rasakan. Terima kasih oleh karena persekutuan dan curahan Roh Kudus-Mu atas masing-masing kami, khususnya para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Anjaya dan juga Ivy yang telah melaksanakan acara ini, demikian juga Daniel Bapak. Berkati kami semua dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pelajaran ini agar boleh hidup dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita sepanjang episode kali ini. Kami berharap untuk bertemu kembali di episode mendatang dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Lagi dan lagi kita kupas secara spesifik dan detail, tapi saya bisa yakinkan dan jamin tidak akan membosankan karena buktinya kita sudah belajar tentang Yesus sebagai imam besar kita. Kali ini kita belajar lagi, tapi banyak hal baru yang kita pelajari dan dikuatkan di berbagai macam hal juga. Baiklah pemirsa, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.